Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita perlu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo jadi berkat, bagikan kembali sehingga apa yang memberkati kita juga boleh memberkati banyak orang. Apa yang menguatkan kita juga boleh menguatkan banyak orang. Dan juga saya menyambut setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengarkan renungan singkat ini dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung ini untuk mensupport pelayanan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya sehingga ada pemberitahuan, ada notifikasi ketika ada renungan baru setiap harinya, dan bantu bagikan juga komen, ya kan? Ketik di kolom komentar saudara sekalian apa yang bisa memberkati banyak orang sehingga pada akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena kami percaya setiap hari adalah hari Tuhan, di mana kami mengalami berkat pertolongan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami rindu untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau Allah yang menguatkan setiap mereka yang lemah, sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya dalam kita mengiring Tuhan ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi belum kita mengerti, ya kan, belum kita memahami. Namun kenapa kita bisa menerima? Karena kita belajar untuk mengerti perkara-perkara rohani, ya. Ini yang Alkitab katakan bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, perhatikan. Karena iman kita mengerti. Jadi iman membuat saudara dan saya mengerti. Mengerti akan apa? Mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ada orang-orang yang gak mengenal Tuhan, tidak percaya akan Tuhan, menyadari bahwa terjadinya alam semesta ini, terjadinya bumi ini, terjadinya keadaan sekarang ini karena peristiwa Big Bang, ya kan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan, dentuman besar sehingga akhirnya terjadilah alam semesta ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita yang memiliki iman percaya bahwa dunia itu diciptakan, alam semesta itu diciptakan, ada kreatornya, ada penciptanya. Kita nggak mengerti, tetapi kita beriman gitu kan, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman membuat kita mengerti. Ini kata kuncinya. Orang yang beriman akan mengerti perkara-perkara rohani. Orang yang beriman akan mengerti sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, contoh, kita diperhadapkan dengan masalah. Kita tahu bahwa di balik masalah ada pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa di balik masalah ada pembentukan Tuhan. Kita mengerti bahwa masalah mendatangkan berkat buat hidup saya, gitu kan? Tetapi untuk orang-orang tidak beriman, mereka tidak mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa kenapa Tuhan izinkan ada masalah ini, kenapa Tuhan kalau saya udah setia ngikut Tuhan, kenapa hal ini bisa menimpa kehidupan saya? Ada begitu banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Namun ketika kita beriman, kita dibuat Tuhan mengerti. Makanya dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan. Tetapi khusus buat murid-muridnya Tuhan membentangkan segala sesuatunya tanpa perumpamaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, kerinduan Tuhan adalah orang yang beriman, orang yang percaya akan mengerti perkara-perkara rohani yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia.
Itu sebabnya kenapa kita bisa bersyukur dengan segala kesusahan. Nah ini kan menurut orang-orang dunia, waduh, lu gak beres, masa lu difitnah, lu ditipu, lu dicurangi, terus lu bersyukur. Ya harusnya lu balas dong, harusnya lu lakukan yang jahat lagi sama mereka dong. Itu untuk orang-orang dunia, hal-hal itu gak masuk akal, gak ngerti gitu loh. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, untuk orang percaya, kita tahu bahwa di balik segala sesuatunya ada pembentukan. Di balik segala sesuatunya pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat. Hanya mungkin sekarang kita belum tahu nih kenapa Tuhan hal ini menimpa saya. Tetapi kita belajar percaya. Kita belajar untuk beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya teramat percaya dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, tapi kita bersyukur sebagai orang percaya kita diberikan iman. Sama-sama bilang sama saya, kita diberikan iman. Untuk apa? Untuk mengerti perkara-perkara rohani. Perhatikan perkataan ini. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 dan ayat 15. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dinilai oleh orang-orang yang tidak memiliki roh Allah. Nggak bisa. Mereka nggak mencangkup, nggak bisa kepikiran ke sana gitu loh. Karena hal itu kata firman Tuhan hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya ayat 15 dikatakan tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kalaupun ada hal-hal yang sulit untuk kita pahami secara daging, secara mata, secara pikiran kita belajar untuk percaya. Inilah yang Alkitab katakan bahwa kita menilai segala sesuatu secara rohani. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Apapun manusia buat, sesuatu yang jahat, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menyusahkan hidupku, tetapi aku percaya bahwa Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk kebaikan atas hidupku. Itu hanya dapat dinilai oleh orang-orang yang mengerti akan firman. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini belajar untuk mengerti perkara rohani. Caranya bagaimana? Beriman. Karena iman membuat kita mengerti segala sesuatu yang tidak kita pahami. Mengerti segala sesuatu yang belum tersingkapkan. Makanya firman Tuhan tadi katakan di Ibrani 11 ayat 3 kan. Sehingga kita dapat mengerti apa yang kita lihat ini, sekarang yang kita lihat sekarang ini saudara, itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di dunia roh itu terjadi lebih dahulu, baru itu tampil di luar. Karena itu kita belajar untuk mempercayainya. Percaya bukan karena melihat, karena hidup kita beriman. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada mendengarkan firman Tuhan, ayo tetap tertanam dalam firman-Mu. Jadilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena engkau akan mengerti apapun juga yang belum dapat dimengerti oleh orang-orang dunia. Engkau dapat memahaminya. Sehingga itulah kuncinya kenapa orang percaya itu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Susah, ada kerugian, ada hal-hal yang mungkin tidak baik dalam hidupnya terjadi, namun masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena hal itu hanya dapat dinilai oleh manusia rohani. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hikmat-Mu, buat tuntunan-Mu, buat arahan-Mu dalam setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami diajarkan segala sesuatu yang membuat kami menyadari bahwa sungguh rahasia-rahasia sorga Allah bukakan bagi kami. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Sehingga kalaupun ada keadaan-keadaan yang hari-hari ini sedang membuat kami sulit kami hadapi, kami mau belajar untuk menyadari bahwa dengan iman kami melihat segala sesuatunya itu baik. Sehingga kami dapat mengerti perkara-perkara rohani yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami dapat menilainya dari segala sesuatu, dari sudut pandang Tuhan menilai kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan.
Tuhan. Dimanapun mereka berada mendengarkan firman-Mu, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, teguhkan, tetapkan hati kami. Karena kami percaya ketika kami beriman, kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kami mengerti banyak hal, mengetahui banyak hal. Sebab Roh Allah yang menyingkapkan kepada kami dengan hikmat dari Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka juga yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, campur tangan, Tuhan buat mujizat, Tuhan berperkara dalam hidup mereka. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Yesus, kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan Yesus baik. Dengan beriman, kita banyak mengerti perkara-perkara rohani yang tidak dimengerti oleh orang-orang atau manusia duniawi. Karena itu tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.